Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam keadaan sehat dan kita bisa menunaikan segala kewajiban kita sebagai hambanya dengan baik. Jamaah yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa kita sebagai seorang manusia tidak lepas daripada dosa, tidak lepas dari segala kotoran, tidak lepas dari segala kesalahan. Maka disinilah penting bagi kita sebagai seorang manusia untuk terus ingat itu. Ya, untuk terus ingat itu karena apa? Karena dengan kita mengingat bahwa kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari segala dosa itu, kita melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat menjadi kunci penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha bersih, maha suci, dan Allah tidak akan menerima seseorang, menerima hambanya kecuali dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan suci. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah penting bagi kita semua untuk melakukan proses penyucian yang disebut dengan tazkiyatun nafs, penyucian diri. Nah, penyucian diri inilah merupakan upaya yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba supaya apa? Ketika nantinya kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pulang dalam keadaan suci. Maka di sini kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita kejar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita bisa terus melakukan penyucian diri kita, sehingga kemudian diri kita itu tetap terjaga kesuciannya, terjaga dari segala dosa dan kesalahan itu. Ya karena apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak kita lakukan, maka yang namanya dosa itu nempel kepada diri kita, kepada rohani kita itu tidak terasa. Orang biasanya ketika berbuat salah, ketika dia AB, maka kesalahan yang kecil itu akan ia ulangi lagi. Dan secara terus-menerus kemudian secara terus-menerus berulang lagi, maka dosa yang kecil, kesalahan yang kecil itu, maka kemudian akan menjadi bertumpuk di dalam dirinya. Bahkan kemudian yang namanya ketika seseorang sudah terbiasa dengan perbuatan yang salah, yang dianggapnya sebagai kecil itu tadi, maka itu sebagai awal daripada perbuatan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang besar itu bukan diawali tiba-tiba besar, tidak. Tetapi dari sesuatu yang sifatnya sepele, yang kecil, tetapi karena tidak ada kesadaran diri, ya proses untuk menjaga dirinya itulah yang kemudian yang kecil itu kemudian akan bertumbuh menjadi besar. Maka di sini penting jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan tazkiyatun nafs, yaitu melakukan pembersihan, pensucian diri. Karena apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menyatakan dalam surat Asam itu adalah beruntunglah orang-orang yang mampu mensucikan dirinya. Tetapi celakalah bagi orang-orang yang mengotorinya. Artinya ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai hambanya yang beriman, ketika kita itu terus berproses untuk menjadi orang
yang baik di sisi Allah dengan mensucikan diri kita, maka fa insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan beramal dari diri kita sendiri, beramal baik dari diri kita sendiri. Nah, beramal baik ini dimaksudkan ya tentu beramal baik prosesnya adalah ya mengawalinya bukan perkara yang gampang, perkara yang mudah. Tetapi yang namanya amal baik itu kita sebagai seorang manusia yang memang ditakdirkan, difitrahkan oleh Allah menjadi orang yang baik, fa insya Allah kita bisa melakukan. Ya dari hal-hal yang kecil. Ya. Dengan kita membiasakan salam kita bertemu, membiasakan tersenyum ketika bertemu, membiasakan infak, sedekah walaupun itu tidak seberapa, dan seterusnya, itu adalah merupakan salah satu langkah atau amal yang baik yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks ibadah, umumnya kita mengerjakan sholat, ya tidak pernah ketinggalan, ya apalagi membiasakan sholat di awal waktu, itu merupakan kebajikan. Kemudian juga demikian juga kalau sudah bisa begitu, kemudian kita menambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah dan lain sebagainya, itu juga merupakan langkah amal yang baik bagi kita yang bisa kita kerjakan. Walaupun itu mungkin sepele, tetapi itu juga menjadi langkah bagi kita untuk proses bagaimana kita untuk tazkiyatun nafs itu tadi. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya amal yang soleh, saudara-saudara, amal yang soleh itu adalah amal di mana itu bisa menghapus segala dosa dan kesalahan. Nah, makanya tidak ada cara yang lain yang bisa kita kerjakan untuk bisa menghapus kesalahan itu kecuali amal kebajikan, ya amal yang soleh. Nah ini dalam dimensi horizontal. Tentu dalam kaitannya dengan dimensi yang secara vertikal adalah pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Kita semakin banyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak melakukan ibadah dan seterusnya. Itu di antara cara bagaimana kita untuk melakukan tazkiyatun nafas. Oleh sebab itu di sini penting saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mumpung waktu kita masih ada di dunia ini, maka ini perlu untuk kita ingat, waktu adalah penting bagi kita semua untuk menjadi bagian, untuk kita isi dengan amal-amal baik, yang mana amal-amal baik itu adalah merupakan cara bagi kita untuk kemudian membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada amal yang baik yang walaupun itu kecil, Allah tidak akan lupa untuk kemudian menuliskannya. Maka sekecil apapun kebaikan itu, maka terus untuk kemudian kita tanam dalam kehidupan sehari-hari itu, karena itu adalah merupakan langkah bagi kita untuk menjadi orang yang bersih, orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk menjaga kesucian diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita ditempatkan sebagai ahlu surganya. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.